pagi Bapak Ibu guru semua. Salam sehat tentunya. Berikut saya memberikan tutorial terkait modul P5 tema suara demokrasi. Topiknya suaraku masa depanku. Oke, ini bisa dikatakan simulasi ya, atau tutorial. Nanti ketika Bapak Ibu guru di dalam kelas untuk pertemuan pertama. Nah, di modul ini ada moderasinya di sini ya. Nah, ini adalah moderasi, yaitu skrip ketika Bapak Ibu guru masuk di kelas. Jadi hari pertama yaitu pengenalan, alokasi waktu 3 jam pelajaran. Jadi alokasi waktunya 3 JP, kemudian sesuai detail aktivitas. Yang pertama itu adalah pengenalan, mengenal konsep demokrasi. Di sini alokasi waktunya untuk hari Kamis tanggal 7 JP berarti dibagi 2. Nah itu yang pertama 3 JP. Untuk pelaksanaannya, untuk persiapannya, guru menyiapkan resume alur aktivitas proyek. Nah, ini untuk resume alur ini sudah saya bikinkan dalam PowerPoint, yang PowerPoint yang 1A. Yang ini ya PowerPointnya, ini yang 1A ini, pertemuan P5, bahan tampilan P5 tema 1 pertemuan 1A 3 JP. Kemudian apa saja yang nanti dilakukan di dalam kelas, ini proyektornya nanti kita siapkan. Nah, untuk guru menyiapkan lembar LKPD. Nah, LKPD-nya juga sudah saya siapkan. Nanti intinya Bapak Ibu guru tinggal masuk di dalam kelas, action, menyampaikan alur dari P5 untuk tema 1 dari mulai pertama hingga akhir. Untuk pelaksanaannya, pendidik atau fasilitator proyek menyampaikan tujuan dan alur proyek menggunakan LCD proyektor. Sebelum disampaikan di sini, nah ini pada poin 3, peserta didik mencatat paparan guru di LKPD yang disediakan. Jadi nanti LKPD tolong dibagikan terlebih dahulu. Selanjutnya Bapak Ibu guru silahkan menyampaikan tujuan alur proyek penguatan P5-nya ya. Kemudian pendidik memberi kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab terkait alur aktivitas proyek yang akan dilaksanakan. Boleh nanti Bapak Ibu guru memfasilitasi anak-anak peserta didik untuk bertanya. Kemudian di LKPD bikin apa anak-anak? LKPD itu anak-anak meresum ya, meringkas, mencatat apa yang Bapak Ibu sampaikan terkait alurnya. Kemudian yang keempat, peserta didik berdiskusi terkait alur atau pelaksanaan proyek. Nah, ini proses ini dijalankan selama 3 JP. Langsung kita pada PowerPoint-nya. Nah, untuk LKPD-nya ini LKPD-nya nanti tinggal ini. Jadi seperti ini, misalkan tahap kegiatan. Nah, ketika Bapak Ibu guru menyampaikan alurnya, ada pengenalan, catatan kegiatan, mengenal konsep demokrasi, kemudian target harapan yang diinginkan dicapai, memahami konsep demokrasi dan menerapkan konsep-konsep demokrasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di produknya anak-anak nanti resume atau ringkasan, catatan-catatan penting dari penyampaian para fasilitator di kelas nanti. Nah, kita langsung ke modulnya. Nah, ini paparan PowerPoint-nya. Nah, ini P5 suara demokrasi, topik suaraku masa depanku. Nah, pertemuan 1 maksudnya 1 di hari pertama, tapi di 3 jam pertama Bapak Ibu menyampaikan tujuannya. Apa sih tujuan? Tujuannya peserta didik mengenal alur proyek suara demokrasi, suaraku masa depanku.
Jadi dari tujuan sudah kelihatan, sudah nampak bahwa di sini harapannya peserta didik mengenal alur. Nah, untuk mengenal alur, Bapak Ibu menyampaikan alurnya, kemudian peserta didik merangkum apa yang menurut mereka penting. Baik Bapak Ibu guru, saya lanjutkan ke berikutnya. Nah ini pengenalan 20 JP. Jadi sampaikan ini pengenal alur aktivitasnya. Yang pertama adalah pengenalan ini 20 jam pelajaran, kemudian kontekstualisasi 13 jam pelajaran, aksi nyata 40 jam pelajaran, 48 jam pelajaran, kemudian refleksi 2 JP. Kira-kira totalnya sekitar ada 82 JP tema satu tema ini. Selanjutnya ke slide berikutnya. Nah ini alur aktivitas proyek. Bapak Ibu jelaskan tahap pengenalan itu yang 3 JP itu berkenalan dengan proyek Suaraku Demokrasiku, Suara Demokrasi atau Suaraku Masa Depanku, 3 JP ya. Kemudian yang 4 JP berikutnya tetap di hari Kamis itu seberapa tahu aku. Kemudian di hari Jumatnya 5 JP yuk berselancar demokrasi. Nanti ada kaitannya dengan hari pertama. Kemudian belanja informasi 7 JP. Untuk tahapan kontekstualisasi, yang pertama gali informasi di sekitarmu, 5 JP. Pajang pendapatmu mengapa kita berdemokrasi dalam dialog dan berdialog dalam demokrasi, 4 JP. Kemudian apa peranku dalam demokrasi, itu 3 JP. Selanjutnya yang tahap aksi nyata, kan tadi ada 4 tahap ya, 4 tahap. Yang tahap pertama tahap pengenalan, yang kedua kontekstualisasi, tahap ketiga adalah aksi nyata. Aksi nyata ini bentuk panitia kegiatan, membentuk kepanitiaan kegiatan dialog demokrasi, 5 JP. Susunan proposal kegiatan, menyusun proposal kegiatan dialog demokrasi, 7 JP. Publish karyamu, 5 JP. Siapkan aksimu, mendiskusikan topik dan membuat pertanyaan dialog demokrasi, 5 JP. Kemudian mari berlatih berdemokrasi dalam dialog, 12 JP. Ayo rayakan penyelenggaraan dialog demokrasi, 15 JP. Kemudian yang keempat tahap refleksi. Nah refleksi ini mari berefleksi dan membuat rencana tindak lanjut, 2 JP. Ke slide berikutnya, tahapan ini ya, pengenalan. Nah, ini tujuan aktivitas. Nah, ini sinkron dengan LKPD-nya ini ya, data kegiatan pengenalan, catatan kegiatan itu ya. Oke, berarti nah ini tujuan kegiatan bisa didik mengenal alur. Pengenalan, yang kedua 4 JP, tujuannya mengetahui kompetensi awal peserta didik tentang demokrasi. Ini deskripsi aktivitasnya, penyampaian alur pelaksanaan proyek oleh pendidik fasilitator proyek. Peserta didik mencatat dan berdiskusi terkait pelaksanaan proyek, 3 JP, dan seterusnya. Bapak Ibu guru sampaikan ini tahap pengenalan. Kemudian di sini ada kontekstualisasi aktivitasnya. Tujuan kegiatan kontekstualisasi yaitu peserta didik menggali informasi penerapan konsep demokrasi di sekitar. Deskripsi kegiatannya, peserta didik mengaitkan konsep demokrasi dengan penerapan konsep-konsep tersebut di sekitar. Peserta didik berkelompok mendiskusikan temuan masing-masing dan menyimpulkan dalam kelompok. Kemudian peserta didik secara berkelompok menyajikan hasil diskusi dalam bentuk poster, pamflet, video, artikel, dan lain-lain. Kemudian asesmen formatif. Untuk asesmennya catatan anekdot, keterlibatan peserta didik, portofolio hasil karya peserta didik, 5 JP ya, dan seterusnya. Ini sudah kontekstualisasi tetap sama. Ini kontekstualisasi. Nah ini aksi nyatanya seperti apa aksi nyata. Tahapan aksi nyata tujuannya peserta didik latihan berdemokrasi dalam dialog. Ini sudah mulai melakukan aksi nyata. Peserta didik melakukan latihan dialog demokrasi berdasarkan topik yang diperoleh.
peserta didik melakukan gladi latihan dialog demokrasi. Siswa yang menjadi panitia memandu jalannya dialog demokrasi dan seterusnya. Kemudian refleksi. Nah, refleksi ini peserta didik melakukan refleksi dan membuat rencana tindak lanjut hingga sampai penutup. Ini kegiatan Bapak Ibu guru nanti di kelas, silahkan dieksplorasi sesuai imajinasi Bapak Ibu guru, tidak harus sama persis dengan ini, boleh ditambah ice breaking atau seperti apa, silahkan. Kemudian ada satu lagi terkait SK-nya. Maaf, tadi SK-nya ini fasilitator ini sesuai kesepakatan 2 kelas kita jadikan 1. Tapi jika menurut Bapak Ibu guru setiap penanggung jawab, setiap fasilitator kok 2 kelas ini terlalu dikumpulkan terlalu banyak, silahkan dikoordinasikan bersama timnya. Misalkan 10-7, 10-8 ini terlalu banyak siswanya, boleh 1 kelas 1, yang penting koordinasikan dengan teman satu timnya ini, siapa yang di 10-7, siapa yang di 10-8. Kalau tetap digabung juga tidak apa-apa, jadi tidak terlalu kaku, kita fleksibel saja karena kita tahapan belajar. Baik Bapak Ibu guru, itu tadi yang untuk 3 jam pertama. Kemudian bagaimana untuk yang 4 jam? Nah, di hari Kamis yang setelah 3 jam seperti apa? Nah, seperti ini kegiatannya. Moderasi kegiatannya seperti ini. Nah, seberapa tahu aku tujuan 4 jam pengenalan ini, peserta didik mengetahui kompetensi awal siswa tentang konsep demokrasi. Ini bukan peserta, pendidik mengetahui kompetensi awal siswa tentang konsep demokrasi. Alat-alatnya naskah asesmen awal demokrasi. Persiapan pendidik menyiapkan instrumen asesmen awal pembelajaran. Jadi kami sudah siapkan, dari tim kurikulum sudah siapkan asesmennya seperti apa. Nah, pelaksanaan, pendidik memberikan naskah asesmen proyek ke setiap peserta didik dan menjelaskan cara menjawab asesmen. Peserta didik menyelesaikan asesmen awal proyek sesuai batas waktu yang ditentukan. Nah, proses ini dilakukan selama 4 jam pelajaran sampai pulang. Bagaimana proses pengerjaannya? Jadi nanti Bapak Ibu guru tinggal memberikan instrumen awal ini, yaitu pertanyaannya ada 3 pertanyaan ini. Nah, tinggal Bapak Ibu guru sampaikan apa yang Anda ketahui tentang demokrasi, apakah proses demokrasi telah Anda lakukan. Silahkan Bapak Ibu guru berikan asesmen awal ini ke anak-anak dan mengerjakannya boleh di kertasnya masing-masing, di bukunya masing-masing. Jangan lupa diberi nama dan cara pengerjaannya. Anak-anak boleh mengeksplor, boleh melihat di Google, manfaatkan gadgetnya, mencari informasi. Jadi ini selama 4 jam kegiatannya. Nah, untuk PowerPoint-nya untuk PowerPoint-nya. Suaraku demokrasiku, topik suaraku, masa depanku. Oke, pertemuan 1 maksudnya hari pertama, tapi di bagian kedua peserta didik mengetahui kompetensi awal siswa tentang konsep demokrasi 4JP. Nah, ini instrumen awal, instrumen asesmen awal. Jadi tinggal sampaikan ini dan peserta didik mencari jawabannya boleh lewat internet ataupun mana saja. Oke, baik Bapak Ibu guru, mari kita sama-sama berkolaborasi untuk bersama-sama menjalankan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih.
Kebersamanya, saya tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa bantuan Bapak Ibu guru. Tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling pintar. Kita sama-sama mempunyai tanggung jawab yang sama. Baik, saya akhiri.